Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YPN Blinyu TV dengan saya Intan Ayu dan sahabat saya Selvi Kristina dalam acara Ngaji ke Rumah. Alhamdulillah kita telah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. di mana di tahun ini masih dilanda COVID-19. Apa saja keistimewaan bulan Ramadan, membayar zakat dan Idul Fitri? Mari kita ikuti ngaji bareng ke rumah Habib bersama rekan kita di YPN Blinyu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di kediaman Habib Ahmad Firdaus Barokbah. Senang sekali saya Muhammad Ihsan Soli bersama dengan rekan saya Sinta Astria akan menemani teman-teman dalam acara Ngaji Ramadan bersama dengan Habib Ahmad Firdaus Barokbah di YPN Blinyu TV. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bib? Alhamdulillah baik. Ini Bib, kita kan sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan biasanya kan identik dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran juga ada disebutkan tentang malam Lailatul Qadar. Apa sih Bib keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar itu sendiri? Malam terakhir daripada bulan Ramadan yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan adalah Itqun minan nar, karena fase daripada bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama kana awaluhu rahmah, pertamanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahan 11 sampai ke 20 itu bulan ampunan, dan yang terakhir adalah Itqun minan nar, 21 sampai 30 disebut Itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika akhir-akhir bulan Ramadan memperbanyak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dari awal Nabi Muhammad itu sudah banyak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi beliau akan ditinggalkan bulan Ramadan sehingga lebih meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah, malam Lailatul Qadar ini adanya berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka ulama-ulama kita termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar karena keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Sebagaimana Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam yang dikehendaki Allah, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan atau di malam-malam Lailatul Qadar ini apa sih, Bib? Banyak sekali amalan-amalan tanpa dijelaskan oleh ulama ya. Apapun yang kita amalkan ya ditingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena apapun yang kita baca termasuk zikir, membaca Al-Qur'an, sedekah ya, itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibadah-ibadah tersebut dihitung lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kita kan sudah berada di akhir Ramadan nih, Bib. Biasanya kita dituntut untuk membayar zakat setiap orangnya. Nah, apa sih keutamaan membayar zakat itu sendiri? Membayar zakat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan diri ya, pemakharul lil masakin, untuk sebagai makanan orang miskin ya, untuk pensuci kita dengan mengeluarkan zakat. Zakatul fitrah itu zakat ya, artinya pensuci, fitrah kembali suci lagi kita. Dan mudah-mudahan dengan mengeluarkan zakat fitrah diri kita bersih dari dosa-dosa kita ya. Karena zakat fitrah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk awsahun nas, kotoran manusia ya. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Hasan pernah mengambil korma ya, dari hasil zakat. Maka Nabi melarang ya, hadza awsahun nas ya, la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Kata Nabi, tidak halal, ini tidak dibolehkan bagi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan mengeluarkan zakat fitrah dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Bib, kan umat muslim kan wajib untuk membayar zakat fitrah nih. Nah, sedangkan saya di sini masih dibebani oleh orang tua. Pada usia berapa sih Bib saya bisa membayar zakat untuk diri saya sendiri?
membayar zakat fitrah itu diwajibkan ketika kita sudah mencapai baligh ya. Kalau baligh itu kalau perempuan biasanya usia 9 tahun ke atas ya, ketika datang haid maka mereka sudah dikategorikan baligh, maka sudah memiliki kewajiban sendiri. Termasuk laki-laki ya, kalau mereka sudah pernah mimpi keluar mani itu tanda-tanda baligh sehingga wajib mengeluarkan zakat sendiri. Terus kan kalau habis bulan Ramadan kita biasanya merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri kan biasanya identik dengan membeli baju baru, makanan, jalan-jalan, dan hal lainnya yang membuat kita senang. Apa sih Bib keutamaan dari Hari Raya Idul Fitri itu? Sebenarnya Idul Fitri itu bukan diidentik dengan pakaian serba baru ya. Karena kita kembali suci, kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, apakah kita sudah menjadi hamba yang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tidak memiliki pakaian baru, ya, atau rumah baru, ya, itu tidak diwajibkan, tidak diharuskan. Karena Idul Fitri itu ulama mengatakan laisal 'aid liman labisal jadid walakinnal 'aid ta'atuhu jadid ya. Bukan dikatakan lebaran orang yang berpakaian serba baru, tapi dianggap lebaran adalah orang yang ibadahnya, taatnya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa pandemi seperti sekarang nih, Bib, Ya. kan masih banyak tuh daerah-daerah yang belum mengizinkan untuk sholat id berjamaah di masjid. Nah, kalau untuk kita sendiri lebih baik sholat id untuk di rumah bersama dengan keluarga atau melaksanakan sholat id di masjid berjamaah dengan yang lain. Sholat Idul Fitri itu termasuk sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW selama bisa memungkinkan untuk dikerjakan ya. Jadi walaupun kita tidak mengerjakan, ya tidak berdosa hukumnya. Tambah lagi ketika ada pandemi seperti ini, misal ada keputusan dari pemerintah kita melarang, ya apa boleh buat, boleh kita untuk sholat di rumah. Jadi kalau memungkinkan untuk kita kerjakan secara berjamaah, maka itu lebih utama dikerjakan secara berjamaah ya. Yang penting kita mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan penutup kita di ngaji Ramadan kali ini. Nah, kalau Hari Raya Idul Fitri itu kan banyak nih, Bib, orang-orang yang mengatakan minal aidin wal faizin. Nah, sebenarnya arti dari kalimat tersebut apa sih, Bib? Minal aidin artinya kembali ya, kita kembali minal aidin. Aid itu kembali ya gitu ya. Faizin kembali berbahagia gitu. Kembali berbahagia itu tidak dianjurkan juga, tidak wajib macam itu. Biasanya kita baca taqabbalallahu minna wa minkum ya gitu. Semoga Allah menerima dari kami, dari kamu, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah ini jangan diperdebatkan. Misal ada saudara kita yang nyebut minal aidin wal faizin, tidak masalah. Yang menyebutkan taqabbalallahu minna wa minkum itu pun tidak dipermasalahkan. Yang penting ya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk juga dianjurkan oleh Nabi untuk menghidupkan malam Idul Fitri ya. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan khamsun layalin la turad fihinna doa. 5 malam yang tidak bakal ditolak oleh Allah doa-doa mereka. Yang diantaranya Lailatul Aidain ya, malam 2 hari raya. Mari kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bib, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita dan teman-teman di rumah. Alhamdulillah, sekian dulu ngaji Ramadan kita bersama dengan Habib Ahmad Firdaus Barokbah kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di ngaji berikutnya di YPN Benyu TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.